Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Setiap hari kita pasti menaikkan doa kepada Tuhan. Nah, ada hal-hal yang mungkin belum kita ketahui bagaimana berdoa. Khususnya apa saja elemen-elemen dalam doa. Hal-hal apa yang hendaknya ada dalam doa-doa kita. Pada saat ini kita akan belajar beberapa elemen di dalam doa. Yang pertama adalah pujian. Dalam Mazmur 103 ayat yang pertama dikatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku." Dalam doa kita, hendaknya kita memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Yang kedua, ucapan syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Doa-doa kita hendaknya mengandung pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang ketiga, permohonan. Dalam Matius 6 ayat 11 tertulis, bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Apa yang menjadi permohonan kita, kebutuhan kita, kerinduan kita, sampaikan itu kepada Tuhan sebagai sebuah permohonan. Yang keempat, pengakuan dosa. Dalam Matius 6 ayat 12, di situ tertulis, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Tuhan Yesus mengajarkan kepada setiap kita untuk mengakui dosa dalam doa-doa kita. Dan bersamaan dengan pengakuan dosa itu, kita juga memiliki kesediaan untuk mengampuni orang lain. Yang kelima, syafaat. Dalam 1 Timotius 2 ayat yang pertama, di situ tertulis, "Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang." Syafaat adalah permohonan untuk orang-orang lain di luar diri kita pribadi dan keluarga kita. Syafaat merupakan permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan bagi pemerintah, bagi bangsa, bagi orang-orang lain yang sedang dalam keperluan, dalam kebutuhan, dalam penderitaan, bagi gereja, bagi para gembala, pendeta, orang-orang yang melayani Tuhan, dan juga untuk hal-hal lain yang intinya adalah bukan doa untuk diri kita pribadi. Elemen yang keenam adalah penyerahan diri. Dalam Matius 6 ayat 10 tertulis, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Doa bukanlah kesempatan untuk kita memaksakan kehendak kita kepada Allah, tapi doa merupakan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Boleh kita meminta kepadanya, tapi kita perlu juga tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketujuh adalah mendengarkan suara Tuhan. Dalam Ulangan 27 ayat 10 dikatakan, "Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini." Ketika kita berdoa, kita perlu ambil waktu untuk tenang di hadirat Tuhan, melatih kepekaan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan berbicara lewat Roh Kudus-Nya yang mengingatkan kita akan firman Tuhan. Suara Tuhan bisa berbicara dalam pikiran kita, berupa ingatan tentang perintah Tuhan, firman Tuhan atau janji Tuhan, ataupun teguran Tuhan. Dan suara Tuhan juga bisa berupa impresi dalam hati kita yang ditimbulkan oleh kuasa Roh Kudus. Kadangkala kita mendengar suara Tuhan bukan pada saat sedang berdoa, tapi setelah kita berdoa, kita bisa mendapatkan impresi dari Tuhan ketika kita beraktivitas atau berkegiatan. Dengarkan suara Tuhan dan lakukan itu, karena itulah
yang menjadi kehendak Tuhan atas kita. Yang terakhir adalah kita perlu ingat untuk berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 14 Tuhan Yesus katakan, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Saudara yang dikasihi Tuhan, unsur atau elemen doa ini mungkin tidak selalu ada semuanya dalam setiap doa yang kita panjatkan. Tapi pada umumnya, unsur-unsur atau elemen doa ini ada terkandung dalam kebanyakan doa kita. Biarlah kita selalu mengingat dan terus belajar untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Jangan malu, jangan sungkan untuk meminta kepada Tuhan, sebab Dia adalah Bapa kita. Dan jangan lupa untuk mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Engkau Allah kami yang baik, yang mulia, layak dipuji disembah. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Tolong kami untuk lebih lagi mengerti, sehingga kami mempraktekannya, melakukannya dalam kehidupan doa-doa kami setiap hari. Pimpin kami selalu Roh Kudus, dan ajar kami supaya kami mengerti bagaimana seharusnya kami berdoa. Dan biarlah doa-doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan dengar dan Tuhan menjawabnya. Berkatilah bangsa kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah semua orang di dunia ini. Berkatilah proses pemilu yang sedang berlangsung di bangsa kami. Biarlah Tuhan memberikan keamanan, kedamaian dan ketertiban, perlindungan bagi semua orang. Berkati dan berikan kesejahteraan buat bangsa kami. Lawat juga ya Tuhan setiap orang di bangsa kami, bahkan juga di semua bangsa, supaya mereka percaya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara semua dimanapun saudara berada. Berkat anugerah-Nya, sukacita yang dari Tuhan berlimpah-limpah atas hidup saudara. Haleluya.